Itu namanya dan kira-kira apa bidang hidup ini biar teman-teman bisa tahu. Ya, terima kasih kelihatannya. Nama saya Dr. Tri Setiendro, spesialis dokter jiwa. Saya ini selaku kepala staf medis sosial bagian kesehatan bagian jiwa ya. Selama di sini memang saya yang terapi untuk pasien-pasien ODGJ, baik itu yang ada kota atau tidak dipaksa. Mungkin ada samping saya kepala ruang Bangga, terima kasih waktunya. Perkenalkan, nama saya Lulus Subdinaji. Saya seorang perawat yang kebetulan per tanggal 27 Januari 2021 kemarin dikasih amanah sama Direksi Rumah Sakit Umum Kartina Kota Tegal untuk menjadi kepala ruangan dari Bangsal Jiwa yang bernama Ruang Puspa. Sebelumnya kami sama teman-teman ada 10 orang. Kita diberikan bekal diklat pendidikan di Rumah Sakit Mitra Siaga yang lebih dahulu memiliki bangsal perawatan jiwa selama 14 hari dan secara bertahap karena saat itu masih masa pandemi. Jadi dua orang dikirimkan Rumah Sakit Kartina untuk melakukan atau melaksanakan pendidikan kilat ya atau diklat mengenai perawatan jiwa. Menurut dari Bapak definisi mengenai mental health itu apa? Ya, betulan kali ini momen dimana kemarin polisi kita ya tanggal 10 itu kan tiap tanggal 10 Oktober ada dari Hari Jiwa Dunia. Mungkin juga membagikan khas untuk sekedar kita sharing tentang kesehatan jiwa pada dunia. Nah, definisi sehat mental itu begitu Pak. Kita secara umum ada kriteria sehat, itu ada sehat fisik, sosial, dengan sehat mental. Fisik seperti kita ya sudah sehat secara organ tubuh, kemudian sehat sosial juga kita bisa berinteraksi komunikasi yang terakhir sehat mental. Dan kali ini memang dibutuhkan sekali karena kita kalau sehat mental tidak bisa beraktivitas sedemikian daya. Arti sehat mental itu cakupannya banyak. Kita bahagia senang saja sudah itu bakal sehat mental. Kemudian ada katakanlah menghadapi masalah atau problem, jadi adaptasi. Kita bisa adaptasi dengan lingkungan, dengan problem kita, dengan posisi kita yang mau dikatakan berat atau tidak, itu sudah suatu sehat mental. Ada juga yang mengatakan mampu mengenal diri sendiri, jadi tahu kelebihan kekurangan. Itu saya kita bersemen itu juga dikatakan sehat mental. Kemudian ada juga yang dikatakan kita bisa membantu orang lain pun sebagai orang juga sehat mental. Jadi artinya secara umum itu perasaan bahagia, senang, bisa beraktivitas, bisa berhubungan dengan orang lain dan adaptasi itu juga dikatakan sehat mental. Dari Bapak Uza? Ya, karena saya basicnya perawatan, jadi kita lebih cenderung ke perawatan. Bagaimana cara kita mengatasi pasien-pasien yang mungkin awalnya terjadinya kebanyakan ya masuk di bangsal ini kan karena perilaku kekerasan, baik itu kekerasan yang membahayakan diri sendiri, ada potensi untuk mengakhiri hidup atau bunuh diri, atau bahkan resiko mencederai orang lain di sekitarnya. Itu biasanya yang lebih sering masuk ke bangsal itu awal masuk. Walaupun ada beberapa yang misalnya mengurung diri dalam jangka waktu yang lama, tidak mau bersosialisasi dengan orang-orang sekitarnya, baik keluarga, masyarakat ataupun lingkungan sekitarnya. Jadi sebetulnya untuk perawatan sendiri ya di kejiwaan atau perawatan yang orang-orang yang mengalami gangguan jiwa itu lebih kompleks dibanding perawatan-perawatan yang sakit secara fisik. Intinya saya sendiri sama teman-teman banyak belajar lagi mengenai perawatan mental karena ini juga sesuatu yang unik, jadi yang harus kita pelajari, yang mungkin ini tidak bisa hanya bermodalkan hafalan. Kita juga harus terjun langsung, kita harus juga ada simpati, empati dan sebagainya, menganggap mereka itu sebagai orang yang memang butuh kasih sayang, butuh perawatan yang khusus dan sebagainya. Walaupun kita tidak menafikan untuk membutuhkan dukungan atau support dari keluarga khususnya, karena kebanyakan support dari keluarga itu dari orang atau yang mempunyai anggota keluarga dengan ODGJ
rata-rata kurang, mungkin karena stigma masyarakat dan sebagainya. Alhamdulillah kemarin dari Dinas Kesehatan Kota Tegal merencanakan program bebas masuk Kota Tegal. Jadi ini momen bagus dari Bapak Wali Kota sendiri sudah merencanakan hal tersebut. Kita hanya bisa mendukung. Kita alhamdulillah bisa tercapai pembuatan atau dibukanya bangsal perawatan jiwa yang sudah berapa lama kita inginkan, ternyata baru terwujud kemarin tanggal 27 Januari. Intinya untuk perawatan mental ini sesuatu yang unik, bahkan di teman-teman perawatan sendiri tidak semuanya mungkin yang bisa melakukan perawatan mental. Menurut Bapak Tri, seberapa penting mental health untuk manusia? Ya, itu Mbak. Kalau yang itu sebenarnya penting sekali ya. Seperti slogan lagu bahasa kita Mbak, bicara itu adalah kata-katanya bangunlah jiwanya. Jadi sebenarnya bukan dari badan itu, jiwanya itu lah. Jadi itu secara tersirat juga sudah kita tahu dari mata kita manusia. Jadi seseorang dikatakan baik itu bukan hanya secara fisik, mental dan fisik itu, karena secara dari tubuh kita tidak bisa kita kendalikan kalau kita secara mental bermasalah dengan baik. Gitu. Nah, untuk tadi yang Mas Bul sampaikan, kita kembali ke stigma. Jadi stigma orang awam masyarakat itu mengatakan wah ini kok mental seperti ini, nanti dijauhi, bahkan istilahnya orang sudah hopeless. Sebenarnya tidak ada penyakit yang tidak disembuhkan gangguan mental ini. Jadi asalkan ada support system kemauan, pasti secara berkala bertahap pasti bisa sembuh. Nah, makanya tadi berkaitan juga dengan ruangan ini, mudah-mudahan dari keluarga pasien PBJ itu tidak perlu ragu, tidak perlu takut, karena akses untuk pengobatan juga sudah terbuka. Jadi yang penting mau berusaha, mau ya kira pun tidak bisa putus asa, kemudian harus positif yang baik. Sekali lagi, mental sistem ini harus kita jaga. Jangan sampai nanti katakan ODH ya, seperti orang HIV itu kan juga kayak dijauhkan dulu dengan ODGJ, jangan sampai seperti itu. Jadi kita berusaha edukasi biar semua itu bisa teratasi untuk penyakit ODGJ. Jadi ODGJ itu dia yang dalam serangan kena sakit mentalitas itu kayak bagian ngomong gitu ya. Jadi dia dalam dunia gelap hitam, dia nggak bisa tahu realita mana yang nyata yang tidak. Begitu kita ada akses pengobatan maupun rumah sakit maupun tempat perawatan ini, dia pelan-pelan berubah dari buku indah. Jadi ya itu dia bisa beraktivitas kembali ke komunitasnya, syukur bisa istilahnya mungkin ada yang awalnya nggak bisa apa-apa jadi bisa kuliah, ada. Jadi istilahnya bisa produktif loh. Itu jadi pentingnya jangan sampai wah kalau ada orang seperti ini dibikin kalau harus dijauhkan, bukan itu. Harus ada support sistemnya kembali lagi biar dia produktif seperti dia. Ya, seperti yang sampai bersama Dr. Tio, intinya di stigma masyarakat ya. Perawatan kita punya keterbatasan di rumah sakit, yaitu masa perawatan aja kita bersosialisasi dengan mereka dari awal masuk kita masukkan ke ruang akut sampai dengan kita lepas mereka di ruang interaksi bersama pasien-pasien yang lain atau petugas yang lain itu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengembalikan kepercayaan diri. Karena kadang-kadang mereka yaitu tadi karena stigma masyarakat, banyak kan pasien-pasien yang kembali dari sini itu ngamuk lagi karena diejek sama anak-anak kecil atau anak-anak yang sebayanya gitu kan, dengan panggilan orang gila itu stigma. Jadi kita juga belajar bersama-sama. Mungkin dari melalui baris ini juga kita menghimbau kepada masyarakat bahwasanya tidak ada sakit yang tidak disebutkan seperti disampaikan sama Dr. Tio. Artinya ya jangan sampailah mereka sudah kita rawat baik-baik, kita kembalikan kepercayaan diri mereka, kemudian sampai di rumah dilecek lagi sama lingkungan, akhirnya kuat lagi mereka. Nah itu juga kita sangat menghimbau sekali pada masyarakat, kita sudahilah untuk stigma-stigma yang kurang baik atau yang negatif dari masyarakat tentang ODGJ. Untuk visi-misi dari orang-orang kesehatan, kira-kira apa sih yang akan dilakukan ke depannya? Visi-visinya dari orang-orang yang paham tentang psikologis dan psikiatri.
saya sendiri sebagai psikiater ya, psikiatris itu kan dokter ya, berarti selain ada terapi yang berarti dengan obat, ada juga kan psikoterapi. Kalau visi saya yang penting mudah-mudahan semua penderita ODGJ baik yang belum atau sudah mengalami pengobatan setelah mengalami remisi itu jangka pendek saya. Tapi ada juga pemerintah seperti yang saya katakan ada yang masih tetap tunggak gitu. Ini juga saya masih ada PR dengan Dinkes. Terakhir itu ada 7 orang yang digagal dipasung, tapi itu sudah tahun kemarin. Mudah-mudahan sekarang juga terjaga dengan dibukanya pelayanan rawat inap ini. Jadi di yang pasti ya kita berusaha mengedukasi baik ODGJ yang ada keluarganya atau yang tidak ada keluarganya, mudah-mudahan jangan sampai ada yang dipasung. Minimal ya bebas pasung sesuai dengan program pemerintah. Ya lagi akses pelayanan mental itu harus ada karena sudah merupakan suatu SPM ya, standar pelayanan minimal di suatu rumah sakit untuk pelayanan ODGJ seperti itu. Yang bisa ditambahkan dari Pak Wil? Kalau dikatakan mewakili orang kesehatan, mungkin saya belum bisa dikatakan mewakili, tapi sebagai orang kesehatan saya berpendapat intinya yang pertama tadi untuk dukungan atau support dari orang terdekat, terutama keluarga, karena kita lihat kebanyakan itu di masyarakat ketika kembali keluarga, kenapa kok seminggu balik lagi, sebulan balik lagi, ya karena tidak ada support. Support apa contohnya? Misalnya minum obat teratur, kontrol, mengantar ke klinik atau puskesmas atau rumah sakit untuk memeriksakan atau kontrol rutin gitu biar mendapatkan obat dan sebagainya. Kemudian support kasih sayang juga, mungkin memberikan kayak kepercayaan lah, karena mereka kan biasanya kebanyakan kan kepercayaan sudah down tuh. Nah itu ketika dikasih kepercayaan misalkan membersihkan apalah itu atau disuruh membeli apa gitu, kita kasih kepercayaan, jangan sampai dikurung terus di dalam kamar, di dalam rumah, tidak boleh ini, tidak boleh itu juga akan pengakalan itu akan menimbulkan merasa ketidakbebasan dari mereka. Kemudian stigma masyarakat itu yang tadi saya sampaikan, artinya jangan sampailah kita sudahi aja stigma masyarakat. Kalau memang ada misalnya gangguan yang mengganggu gitu, bisalah kita koordinasi sama kita kan di daerah sudah ada Babinsa, kemudian sama penggiat sosial masyarakat sudah banyak untuk memfasilitasi mereka untuk mendapatkan pelayanan kesehatan khususnya di bidang kejiwaan gitu. Jadi sebetulnya kita tidak bisa bekerja sendirian, ini membutuhkan banyak kerjasama lintas sektoral gitu kan. Jadi bukan tanggung jawabnya orang kesehatan aja sebetulnya masalah kejiwaan itu, karena ini kompleks. Jadi kita juga butuh kerjasama yang baik dengan sektor-sektor yang lain gitu. Minta kalau buat diberi saran untuk masyarakat, kalau misalkan masyarakat punya ciri-ciri gangguan sosial, gangguan mental yang kira-kira kayaknya kita udah ada kayak ciri-cirinya nih, kita harus lari kemana sih? Kasih saran. Ini terima kalau gangguan mental itu banyak jenisnya, banyak macamnya. Yang mana dulu ya? Kalau di saya itu kan ada yang biasanya gangguan jiwa ringan atau BMK atau istilah atau saya neurotik, ada gangguan jiwa berat atau psikotik atau ODGJ itu ya. Nah biasanya ini ya buat dari orang aja, masyarakat itu paling ya hanya yang ngamuk-ngamuk saja kan, seperti itu yang berat, yang psikotik yang termasuk harus terapi. Nah padahal kita sendiri 90% itu atau hampir 100% ya pasti mengalami cemas gitu. Itu sebenarnya selalu juga. Jadi padahal berpikirnya stigma tadi yang waktu itu, wah kalau udah ngamuk, gangguan jiwa, padahal kita sendiri juga pernah mengalami tapi yang ringan, kayak cemas itu. Nah itu mungkin hubungannya sama stresor juga atau pikiran. Ya mungkin ini yang tergolongkan masalah pandemi ya. Terus mau ini kena baik dari masyarakat termasuk nakes. Dari contoh misalkan corona anxiety lah, corona depression itu kan seolah-olah wah saya pernah terpapar kayak
cemas, sesat atau apa, padahal dia hanya sugesti saja, tapi tidak terpapar, tapi juga benar terpapar gitu. Jadi itu suatu sugesti pemikiran yang mengarah ke gangguan jiwa ringan, itu juga butuh terapi. Tapi sebenarnya kalau dia apa ya, mindset atau maturitas mentalnya baik, bisa hilang diri. Jadi kita itu semua punya tiga mekanisme namanya, mental ya. Ada yang matur tergantung kita. Kalau kita kuat, ya pasti kita bisa melatih sektor itu. Tapi kalau tidak, itu jatuh ke sektor jiwa emosional atau berat seperti itu. Tadi yang corona ya, itu juga harus juga ke nakes. Nakes kan mau saya, mau makhluk perawat itu juga waktu udah itu yang tsunami varian COVID juga sama, kita ngomongin burnout. Jadi jangan berpikir kalau corona atau COVID ini hanya untuk masyarakat yang terpapar atau yang dampaknya, tapi kita nakes juga ada orang yang dalam atom atau saking stresnya jadi kita capek, bisa apa gitu. Itu yang definisi yang kemudian bilang. Kalau yang berat, tetapi mbak yang kita bahas selama ini kan tentang anak segala macam, termasuk tadi yang dikasung. Jadi biar masyarakat paham. Jadi jangan berpikir kalau stigmanya jiwa berjiwa itu kita juga gitu. Jadi mari tadi balik lagi tentang mental health system itu, makanya kita itu perlulah untuk mengkaji diri sendiri, karena ya kita secara mental biar baik, tapi tidak mengejar orang lain, terus yang definisi dan sampai kita ada jarak, ada gap itu keluar. Kita dibilang ada masanya kita bisa beraktivitas, berarti kita belum seperti kuku itu sebenarnya tidak ada masalah, selama kita bisa mau terapi atau ada aksesnya memberi ke support system. Yang penting kita jangan ada jarak lah antara definisi, karena tadi saya bilang tidak ada yang tidak dapat sembuhkan, tapi kita harus istilahnya bisa menunjang, mensupport untuk definisi. Kalau saya sendiri mungkin lebih ke lapangan ya. Sebagian besar masyarakat ketika anggota keluarganya atau orang di sekitarnya ada yang mengalami gangguan jiwa atau gangguan perilaku gitu ya, itu yang pertama mindset mereka yang ada di pikiran mereka adalah satu, biasanya Pak, kesurupan. Dan ini yang harus kita berbagi sama-sama. Artinya kita sebagai orang kesehatan melalui tim kita, baik yang di puskesmas terutama yang langsung ke masyarakat, itu juga selalu aktif memberikan edukasi bahwasanya mindset kayak kesurupan, kemudian belajar sesuatu ilmu yang gagal, kemudian menimbulkan gangguan perilaku yang aneh-aneh dan sebagainya, ini kita pelan-pelan kita singkirkan, kita terus support, memberikan edukasi kepada masyarakat bahwasanya ini bukan permasalahan klinik atau baik atau santet dan satu dibikin orang gitu kan, habis nyakitin orang atau dikirimin apa dan sebagainya. Ini perlu kita luruskan bahwasanya gangguan jiwa adalah murni karena gangguan psikis, karena ada sesuatu problem yang tidak bisa diatasi mereka secara pribadi sehingga terjadi gangguan perilaku seperti mulai dari yang seperti disampaikan sama Dr. Tio, dari mulai ringan, sedang sampai dengan berat, sampai dengan melukai orang lain atau melukai diri sendiri. Jadi ini juga harus dipahami sama masyarakat. Kadang-kadang ya karena kalau sudah langkah awalnya salah gitu, mindsetnya sudah kesurupan, pasti nggak dibawa ke rumah sakit, tidak dibawa ke orang-orang kesehatan, dibawanya kemana gitu kan, orang-orang pintar dalam tanda kutip atau sebagainya. Nah ini juga perlu diberikan kesadaran kepada masyarakat bahwasanya hal-hal seperti ini ya tidak semuanya benar gitu, mungkin ada satu dua yang benar tapi hampir semuanya tidak benar gitu, bahwasanya memang pasti ada akan permasalahan yang tidak terselesaikan dari pribadi orang. Kita tadi masalahnya betul ini biasanya kasusnya di anak remaja, anak sekolah itu anak kesurupan, nanti begini. Saya sampai edukasi ke orang tuanya. Pak, yang namanya kesurupan itu bukan satu orang. Memang gini, kita kan nggak bisa menghindari hal-hal mistis atau budaya lah gitu ya. Memang itu kan ada penunggunya segala macam, tapi kita orang medis juga pasti berpikir ulang. Dan namanya kesurupan itu sebenarnya kasih tahu yang sudah saya ada. Biasanya harus lebih dari 2 atau 3 orang. Kalau beli uang kesurupan itu kan pasti ada spesial gitu. Saya sampai bilang, Bu, ini ada temannya enggak? Ada yang enggak ada ya, tapi pasti bukan enggak begitu. Karena orang berpikiran kok kalau anaknya ini padahal ya sekarang eranya online sistem dari perilaku itu juga pengaruh gitu. Jadi memang itulah tantangan untuk jiwa tuh edukasi luar biasa, memang harus bertahap pelan-pelan. Jadi jangan sampai menyalahkan, tapi ya ada
ada secara mistis, ada mungkin kurang iman lah di adat itu kita harus benar-benar. Ada kan kasusnya waktu itu di mana Temanggung ya, yang katanya orang tuanya yang kalau apa matanya atau apa ya pesugihan itu kan juga itu dibilangnya karena nggak boleh ya itu gangguan jiwa lah. Tapi kalau masyarakat kan yang nggak paham ya udahlah itu termasuk suatu ritual atau apa karena seperti itu. Ya memang itu tantangan kita. Saya rawat yang di bidang sama psikiatrik jiwa juga itu tantangan kita, makanya mudah-mudahan dengan suatu ada banyak edukasi rawat inap di rumah sakit tujuannya seperti itu lah, edukasi masyarakat. Kalaupun sudah ada yang dalam kondisi perawatan harus segera kita rawat. Mungkin yang terakhir pertanyaannya, saran kepada masyarakat harus seperti apa sih untuk boleh? Untuk masyarakat karena ini kejiwaan, jadi mulai dari pribadi sendiri, mulai memperkuat keimanan sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing, kemudian lingkungan keluarga yang terbuka, harmonis itu kan, kemudian saling berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya itu juga sangat penting dibutuhkan sebuah pribadi. Artinya jangan sampai ada beban-beban psikis yang tidak tersampaikan, yang masih dipendam diri sendiri dan akhirnya tidak menemui mekanisme atau strategi untuk mengatasi masalah yang positif, akhirnya larinya ke negatif gitu kan, ketemu orang-orang yang negatif misalnya penyalahgunaan obat-obatan, narkoba dan sebagainya. Karena beberapa pasien yang remaja ini ada beberapa yang punya riwayat itu mengenai penyalahgunaan obat seperti obat nyeri gitu kan, kemudian obat anti alergi yang diminum dalam dosis yang luar biasa gitu kan. Ada kemarin pengakuan yang sampai minum 20 tablet, 50 tablet, itu sudah luar biasa. Itulah yang kadang-kadang hal-hal seperti itu yang bisa merusak saraf-saraf mereka, yang menimbulkan gangguan perilaku dan sebagainya. Kemudian masyarakat sendiri, masyarakat juga kita juga perlu dukungan, apalagi kita sudah mengembalikan kepercayaan diri pasien yang dirawat di sini, kita kembalikan ke masyarakat, ternyata masyarakatnya nggak support gitu kan, masih takut, masih ada stigma membahayakan dan sebagainya. Seperti tadi saya sampaikan di depan bahwasanya mereka butuh kepercayaan. Ketika sudah kepercayaan diri sudah kita pulihkan, ya butuh kepercayaan dari masyarakat, diberikanlah pekerjaan apa gitu, mengecat. Kemarin itu saya pernah evaluasi pasien yang pulang dari sini diberi kepercayaan sama tetangganya itu mengecat rumah gitu kan, ternyata juga nggak mampu gitu. Intinya itu, kemudian saling mengingatkan keluarganya, itu masih kontrol enggak anaknya atau bapaknya atau apa gitu kan ya itu. Jadi kita saling mensupport, kita saling kerjasama. Jadi kita memang masalah kejiwaan tidak bisa menjadi diserahkan ke orang-orang kesehatan aja. Jadi masyarakat justru yang paling penting, karena tadi kebanyakan kita cuma berusaha secara medis ya, dari dokter obat-obatannya, dari kita support sistemnya gitu, bagaimana mengembalikan kepercayaan diri mereka. Ya tinggal tugasnya keluarga sama masyarakat, mengantarkan mereka rutin minum obat, kontrol gitu kan, kemudian memberikan kepercayaan juga kepada ODGJ yang bersangkutan, itu sangat penting. Nah, kita karena punya kelemahan ketika pulang itu pasien sendiri kan nggak punya planning gitu, saya mau apa gitu, ya saya mau kerja juga susah gitu. Masyarakat juga ya itu tadi kepercayaan, minimal yang ringan-ringan dulu lah. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan mengenai ODGJ. Artinya ya memang kompleks, jadi kita tidak bisa oh ini urusan saya, ini urusannya orang kesehatan, ya harus orang kesehatan. Dan masyarakat tidak proaktif, ya kita akan mengalami seperti itu. Yang bisa ditambahkan dari Pak? Aku sudah lengkap ya, saya tambahkan sedikit. Intinya sharing dan caring, berkenal atau yang ODGJ, jangan takut, jangan ragu bahwa akses tempat yang terdekat maupun rumah sakit juga boleh. Sharing juga berita yang baik lah mengenai COVID juga ya, juga berpengaruh untuk data mental kita, baik itu hindari berita hoax, masuk ke ODGJ kok. Ada yang bilang juga ini loh, ODGJ nggak bisa sembuh, ODGJ pengobatannya seumur hidup, kalah itu jadi sudah terkata kan timbul stigma. Jadi bilang sharing, tapi sharing kita baik, caringnya yaitu kita harus support system yang baik,
karena sudah banyak juga loh Mbak, ya, sudah Iya. sembuh, sudah lepas. Iya. Tapi memang proses sekali lagi, jadi tidak ada penyakit yang instan, tapi tetap ada yang bisa sembuh juga kan gitu Mbak. Jadi dari kanker itu penting, mau dari keluarga pasien, masyarakat, dari pelayanan kesehatan, segala macam. Jadi mudah-mudahan itu terintegrasi komprehensif juga bisa untuk kita pelayanan sedikit juga bisa maksimal. Jadi yang penting jangan stigma tentang kanker juga. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, Pak, tapi ada satu pertanyaan yang saya mau tanya. Berarti dari Kabrina sendiri, kalau misalnya pasien udah ada yang keluar, gitu masih ada home visit ya? Untuk tahu apa namanya perkembangannya. Oh jadi ini mungkin bisa saya jawab. Rencana kita itu untuk membuat ikatan komunikasi itu akan membuat grup gitu ya, misalnya dengan grup WA itu antara penggiat sosial, keluarga yang merawat dan sebagainya. Jadi ketika mereka ada keluhan di awal gitu ya, sepulang dari sini misalnya kok ini kok melamun lagi lah, itu kita bisa memberikan sharing perawatan atau tindakan yang harus segera dilakukan gitu kan, atau monitoring peminuman obat. Kadang-kadang gini Mbak, jadi pasien itu pintar, kelihatan diminum, tapi ternyata ditaruh di bawah lidah, gitu kan. Harus kita pastikan itu tertelan. Itu juga edukasi ke keluarga juga. Kadang-kadang keluarga juga tidak berani ketika pasiennya menolak, ngamuk itu nggak berani. Nah itu kadang juga itu permasalahan. Jadi ya kita intinya tidak putus komunikasi. Oh ya, bagus sih. Dari teman-teman ada yang mau ditambahkan? Udah cukup. Terima kasih sekali Bapak atas Ya, edukasi. sama-sama. Bermanfaat buat masyarakat. Terima kasih. Amin. Ya, udah cukup.